Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang semuanya. Apa kabarnya nih? Kembali lagi bersama kami di podcast Fakultas Health Center. Oke, setelah kemarin kita telah membahas ya pada podcast yang pertama tentang apa itu kekerasan seksual dan penanganannya, dan episode kedua yaitu tentang jika kita melihat atau sebagai korban kekerasan seksual, apa yang dapat kita lakukan. Nah, pada kali ini aku bakal nemenin kalian semua di episode 3 yaitu mengenai menjaga kampus sehat bebas kekerasan seksual. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Ria Agustin dari Agustis 2022. Hari ini kita nggak sendirian nih, kita bakal ditemenin oleh narasumber kita yang keren banget. Namanya Ibu Anti Gintari. Sebelumnya aku bakal bacain sekilas ya tentang si narasumber kita. Oke, Ibu Antik ini merupakan dosen tetap FISIP dengan keahlian kajian gender, pembangunan politik, dan manajemen konflik. Nah, beliau ini memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman dalam studi dan mengkaji isu-isu gender perempuan dan anak. Beliau ini juga merupakan fasilitator nasional program perlindungan anak, khususnya pencegahan kekerasan berbasis gender. Lalu, beliau ini juga merupakan ketua tim Satgas PPKS pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nah, dengan banyaknya pengalaman beliau di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, pastinya lebih dari cukup ya untuk menjadi narasumber pada podcast kita kali ini. Oke, gimana Ibu kabarnya? Baik, ini pada rajin ya libur. Tetap harus produktif Ibu. Sebelum libur tiba ya. Oke, sebelumnya kan kalau kekerasan seksual itu sepengetahuan aku merupakan perbuatan yang tercela ya Bu, yang menghina, memaksa atau tanpa persetujuan kita sendiri, atau yang membuat harga diri kita tuh merasa jatuh bahkan merugikan diri kita sendiri. Nah Ibu nih, sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih luas, aku mau tanya caranya gimana sih kita nyiptain ruang aman kekerasan seksual di lingkungan kampus kita kali ini? Untuk menciptakan ruang aman ini sebetulnya ruang aman itu tidak bicara aman dari kekerasan seksual aja. Karena kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Nadiem, dia pendidikan kebudayaan dan saya, dia menyampaikan tiga hal besar dari sisi pendidikan nasional di Indonesia. Jadi yang pertama itu kita bicara adanya intoleransi. Kemudian yang kedua ada perlindungan. Lalu yang ketiga kekerasan seksual. Jadi sebetulnya kekerasan seksual tidak berdefinisi sebagai satu masalah. Tapi kalau kita bicara sebagai yang aman, itu tidak boleh jadi itu. Jadi tidak boleh ada isu toleransi, tidak boleh ada isu perlindungan, dan salah satunya yang paling berat mungkin adalah isu kekerasan seksual. Kenapa ini disebut berat? Karena memang kekerasan seksual ini tidak hanya mengambil harga diri seseorang dalam konteks tubuh, tapi dia juga akan menyebabkan kerugian yang panjang begitu ya, yang bisa jadi secara psikis juga sulit sekali untuk disembuhkan. Nah, bagaimana kita menciptakan kampus yang aman harus punya semua gitu ya. Artinya kalau kita bicara kampus itu pengen aman, itu harus dulu sarana-sarana seperti apa. Sumber daya manusianya bagaimana? Kelengkapannya, kelengkapan sistem itu harus bagaimana dari pasar-pasar. Misalnya begini, jangan dulu berbicara isu kekerasan seksual ya, tapi bicara dulu kita tenang kalau melakukan kampus. Ya, tenang enggak? Atau jangan malam, siang tenang enggak? Takut ada kekhawatiran enggak kalau ada yang mengulit atau misalnya katakan tiba-tiba berbuat jahat pada kita. Pasti selalu ada kekhawatiran itu karena biar bagaimanapun kampusnya ruang publik gitu ya, di mana orang akan berlalang gitu ya, dan security artinya tugas keamanan tidak juga bisa secara pasti memastikan kecuali ada mekanisme khusus ya, misalnya kalau kampus tetangga atau pakai KCP kalau masuk betul. Jadi siapa pun masuk PPN, nah minimal juga merupakan sebuah upaya yang masuk yang berinteraksi itu ketahuan data gitu. Lalu kedua lampu penerangan gitu ya, ketiga hotline-nya, jadi ini CCTV hotline itu harus tersedia di secara karena menurut saya kalau pasangan baik kita punya konsep sebagus apapun tapi tidak didukung oleh teknisnya seperti tadi itu juga sulit menciptakan yang makanya kategori yang aman apa sih
apakah artinya aman itu mahasiswa nyaman, sivitas akademika ya, jadi nggak ada mahasiswa, dosen, tapi juga tenaga pendidikan itu melakukan aktivitas di dalam kampus tersebut tentang atau tidak, apakah itu mahasiswa atau kedua yang disebutkan apakah juga termasuk bahwa kita bisa beraktivitas bebas 24 jam, karena kalau di luar negeri itu semakin kampus perpustakaan 24 jam bukanya. Nah, apakah juga itu dimungkinkan dengan kondisi sarana pandemi ya, karena tadi jam malam itu begitu jam 9 atas rasanya juga masuk ke kampus agak deg-degan ya, dan itu juga belum aman, tidak hanya bicara kekerasan seksual, tapi kekerasan lainnya pencurian ya, atau kemudian juga kekerasan fisik lainnya ya, yang tadi ya isu toleransi dan gitu. Jadi kalau berbicara ruang aman itu konteksnya sangat luas ya. Jadi tidak hanya terpaku pada kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah bagian dari problem yang harus kemudian diatasi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Jadi selanjutnya bagaimana nih cara membuat awareness mahasiswa nih terhadap pentingnya pengetahuan mengenai kekerasan seksual dan pentingnya menjaga diri untuk menciptakan batasan interaksi mungkin dengan orang lain yang mungkin bisa menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual. Ya, itu pertanyaan yang bagus sekali. Pertama, dalam konteks generasi kalian ya, zilenial maksudnya ya, zilenial dan milenial itu sebetulnya kalian diuntungkan dengan banyaknya informasi yang mudah sekali diakses. Jadi sebetulnya tanpa perlu harus mencari tahu informasi ya person by person gitu ya, searching di Google aja apa sih kekerasan seksual itu tentunya akan sangat banyak gitu ya definisinya. Kemudian kedua harus rajin baca, karena biar bagaimanapun saya tidak yakin sivitas akademika itu tahu ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual misalnya. Itu juga kebijakan-kebijakan harus dipelajari, termasuk peraturan rektor. Saya juga meyakini tidak semua sivitas akademika tahu ada peraturan rektor tentang pencegahan kekerasan seksual, kan? Tahu nggak? Belum tentu tahu. Belum tentu tahu ya. Itu ada sejak tahun 2020. Unpad itu, ini saya agak loncat ya. Tahun 2020 itu Unpad sudah punya namanya peraturan rektor tentang pencegahan pelecehan seksual namanya. Nah, dan itu sebelum Permendikbud. Jadi Unpad itu udah duluan sebetulnya progresif ya. Namun karena keburu COVID itu tidak tersosialisasikan. Sehingga pada saat Permendikbud hadir, maka peraturan itu dirubah menjadi sekarang itu nomor 8 tahun 2022 gitu ya. Jadi ada pembaharuan peraturan. Nah, untuk melakukan pencegahan sebetulnya perlu semua pihak. Jadi dosen juga harus punya awareness yang tinggi untuk juga memastikan mahasiswa juga tahu isu ini gitu ya. Jangan sampai dosennya malah misoginis itu misalnya gini kalau dosen laki ya, malah menganggap isu pelecehan itu nggak penting gitu loh, atau katakanlah pada saat dia menemukan perilaku yang cenderung mengarah pada perilaku seksual harassment begitu, itu malah disebut bercanda gitu aja bercanda, ya ignorance ya. Nah jadi perlu semua untuk memahami itu, salah satunya dengan membaca, karena knowledge itu harus dibaca gitu loh. Ya bukan hanya mendengar ya, karena mendengar tanpa sumber yang pasti juga itu tidak akan memastikan seseorang itu tahu gitu. Jadi sebetulnya kalau generasi kalian tuh mudah sekali buka Instagram aja, Instagram nih yang akun-akunnya mengarahkan pada edukasi tentang kekerasan seksual banyak banget gitu. Terus kalau kita bicara Twitter apalagi gitu ya, kemudian Facebook, kemudian YouTube pun video banyak. Dan bisa mengakses website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah di situ ada khusus tentang kekerasan seksual. Nah jadi persoalannya mau nggak baca, gitu ya? Oke, kalau malas baca nih, berarti ada kelompok-kelompok tertentu. Artinya seperti sekarang nih teman-teman Fakultas Pertanian itu bagus sekali untuk kemudian membantu mengedukasi dengan cara podcast. Atau kalau saya di kampus itu dengan proses pembelajaran ya di kelas saya tuh nggak akan pernah berhenti mengingatkan itu. Bahkan alhamdulillah di ilmu pemerintahan itu nanti per semester 7 untuk angkatan 2021 kurikulum itu sudah ada studi gender. Nah di situ juga akan sangat membantu untuk memastikan baik anak perempuan maupun laki tahu isu gender, karena kalau nggak tahu isu gender nggak akan paham isu kekerasan, gitu ya. Karena isu kekerasan seksual itu berasal dari satu relasi kuasa yang berbeda. Jadi pasti tidak hanya berbicara seksual isu ya, karena kekerasan seksual itu ada dua isu sebetulnya. Isu seksualitasnya, artinya seseorang tidak bisa mengendalikan hasrat seksualnya, itu udah jelas. Pada saat ada pelaku itu berarti dia tidak bisa mengendalikan hasrat seksual.
Lalu yang kedua, itu isu yang kedua ini tidak kalah penting, relasi kuasa. Karena biasanya pelaku itu lebih senior, lebih punya uang gitu ya, lebih punya kekuasaan, lebih misalnya dia punya kewenangan tertentu begitu. Nah, jadi isu kesetaraan gender itu menjadi penting. Makanya sebetulnya edukasi yang menjadi PR buat kami adalah edukasi tentang kesetaraan gender. Karena pada saat satu jenis kelamin memperlakukan rendah, merendahkan pihak perempuan atau pihak kelompok lain, maka dia sangat mungkin untuk melakukan banyak hal yang buruk termasuk pelecehan seksual tadi gitu ya. Jadi salah satu pencegahannya tadi kalau diurut, baca tentunya karena informasinya tersebar dimanapun. Kedua, sering-sering mengikuti sosialisasi edukasi seperti ini gitu ya. Ketiga, ya cari tahu gitu ya. Karena tidak mungkin misalnya Satgas itu hanya 9 orang, kemudian harus keliling terus ke 16 fakultas dengan sekian puluh ribu sivitas akademika, rasanya tidak mungkin menjangkau itu semua gitu ya. Seperti itu. Mungkin PR kita sih memang perlu ada apa ya, semacam komunikasi, informasi, edukasi seperti spanduk gitu, itu mungkin diperlukan ya untuk menegaskan kalau masuk kampus Unpad tuh dilarang ini gitu kan. Kayaknya kalau spanduk lebih clear ya untuk kemudian menegaskan larangan. Oke, jadi tadi ya guys ya, untuk nemuin awareness ini bisa educate yourself ya. Ya. Kalau pusing ya cari temen yang diajak ngobrol, cari temen yang tepat. Kalau misalkan baca di Twitter juga kan banyak yang beropini ya. Opini orang kan luas juga kan. Jadi kita bisa tahu tentang kayak pentingnya menjaga diri dari kekerasan seksual itu seperti apa. Ya, belum kejawab ya. Yang gimana kita menjaga diri ya. Yang pertama memang gini ya. Dalam banyak persoalan atau permasalahan laporan kekerasan seksual yang kami terima, itu umumnya saya pribadi gitu ya menganggap ada lemahnya keterampilan mahasiswa, dalam hal ini karena banyak yang melaporkan mahasiswa, keterampilan mahasiswa sebagai manusia untuk bertahan dan memastikan dirinya terlindungi gitu. Jadi misalnya begini, semakin jarang gitu ya teman-teman mahasiswa itu tampaknya memahami bahwa orang yang dikenal sekalipun itu bisa melakukan banyak hal yang buruk pada kita gitu. Mau teman dekat, mau sahabat, mau pacar gitu ya, mau nanti suami lah, tunangan, sepupu atau siapapun gitu ya. Jadi kita tuh perlu sekali untuk memastikan bahwa lawan jenis, ini lawan jenis ya, karena bisa jadi juga sesama jenis gitu. Untuk yang lawan jenis aja, kita pastikan bahwa tidak semua orang yang hadir dalam kehidupan kita itu pasti menyenangkan kita gitu. Jadi kekhawatiran itu menjadi penting gitu. Kekhawatiran bukan berarti kemudian suuzon ya. Tapi misalnya contohnya gini. Kalau misalnya kita punya tempat kos. Tempat kos itu kan private area ya. Berarti kalau kita mau belajar jadi orang dewasa, maka kita harus pastikan private itu adalah hanya untuk kita. Ya kan? Private area itu hanya untuk kita gitu. Nah, pada saat private area menjadi milik kita, berarti tidak boleh dong ada orang masuk. Jangankan mengacak-ngacak tubuh kita, ngacak-ngacak komputer kita aja nggak boleh kan? Yes, privacy. Nah, jadi yang perlu ditingkatkan itu adalah bagaimana kita bisa memastikan ruang private itu adalah ruang punya kita gitu. Itu untuk kemudian kita mencegah ya. Terus kedua ya hindari waktu-waktu yang buruk ya untuk lebih banyak perempuan, karena begini, meskipun kita mengejar kesetaraan, tapi faktanya Indonesia itu masih patriarki yang menganggap perempuan tadi ya lebih rendah, lebih buruk segala macam, sehingga perempuan berpakaian saja menjadi masalah. Nah, makanya hindari misalnya waktu-waktu gelap gitu, malam gitu ya, yang sendiri itu juga perlu dipastikan cari teman. Kalau bimbingan sama dosen sebaiknya jangan sendiri. Kalau misalnya ternyata dosennya misalnya lawan jenis gitu ya, sebaiknya di ruang terbuka, artinya banyak yang berlalu lalang, tidak di ruang privat, tidak di hotel misalnya gitu ya. Jadi proses penghindaran itu bisa sebetulnya kita lakukan dari hal yang sederhana, yaitu memastikan bahwa diri kita itu punya private area yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Bahkan orang tua pun kan tidak selamanya bisa memasuki area privat itu gitu ya. Karena untuk jadi korban atau pelaku itu tidak mengenal umur dan gender. Oh ya jelas, nenek-nenek aja bisa diperkosa gitu ya, bayi bisa diperkosa gitu. Jadi memang tidak mengenal usia ya. Berarti berikut yang tadi dijelaskan oleh Ibu juga merupakan tindakan preventif. Betul preventif. Jadi perbanyaklah ini ya, meningkatkan kemampuan diri untuk memastikan tadi ya bahwa area privat itu
harus betul-betul kita ketahui benar gitu ruang-ruang privat kita gitu ya, yang tidak boleh jangan teman laki gitu loh, teman perempuan juga nggak boleh terlalu masuk misalnya ke dalam wilayah privat kita gitu kan, termasuk misalnya informasi pribadi ya, foto-foto pribadi yang misalnya kalau kita berjilbab itu misalnya ada foto-foto yang tanpa jilbab itu sebaiknya tidak perlu diekspos begitu ya, toh nggak ya di usia kalian tuh biasa ya masih senang harus menunjukkan sebuah eksistensi gue cantik kalau begini gitu ya, ya bisa dimaklumi, tapi kita juga harus memastikan bahwa tingkat kebahayaannya pun juga kita prediksi begitu ya, kalau kita nyebarluasin itu akan seperti apa. Baik, terus gimana nih kalau terjadi victim blaming oleh teman, keluarga, orang lain, contohnya kayak menyalahkan si korban ya, apa yang dia kenakan dan memicu terjadinya kekerasan seksual. Nah, apa dampaknya sih buat kesehatan untuk kesehatan ya? Ke victim blamingnya dulu ya. Nah ini juga bicara victim blaming sama playing victim ini tuh tricky ya. Jadi kalau bahasa kami itu kalau victim blaming jelas akan semakin merendahkan positioning atau secara psikologis akan semakin membuat depresi ya korban, karena belum apa-apa misalnya tidak dipercaya. Saya pernah ngalamin gini, ada mahasiswa itu datang ke saya waktu itu dia belum ada satgas PPKS, tapi karena saya dosen konselor maka datangnya ke saya, maka dia mengatakan gini, Bu Antik percaya nggak sama saya? Jadi begitu duduk, yang dia tanya adalah percaya nggak sama saya? Nah gitu ya. Lalu saya bilang, pertanyaan kamu menarik gitu. Kenapa yang menyebabkan kamu bertanya seperti itu? Ternyata dia sudah cerita ke beberapa temannya, sepupunya gitu ya, dosen juga gitu ya, tentang bahwa dia mengalami pelecehan seksual begitu ya oleh salah satu pendidik gitu, dosen dalam hal ini. Semua orang mengatakan, ya karena kamu tipikalnya, gitu. Ini versi orang-orang yang merespon ya kamu tipikalnya perempuan yang memang bisa dipakai gitu. Saya jadi nanya lagi sama dia, yang disebut perempuan bisa dipakai itu apa ya indikatornya ya gitu ya, apa sih indikatornya? Karena kalau lihat profil dia memang orang akan punya negatif isu ya, misalnya begini, kebetulan mahasiswinya waktu itu yang datang ke saya itu di piercing ya, lidahnya, dikasih tindik ya, di piercing lidahnya, hidungnya, terus rambutnya tuh kayak dimohak gitu ya, pokoknya ajaib memang sih dandanannya. Tapi tentu saja apa yang dia tampilkan itu kan tidak menggambarkan dia menggratiskan dirinya kan, gitu ya. Tidak secara ekstrim begini deh, pelacur sekalipun itu tidak boleh diperlakukan tidak senonoh gitu. Meskipun dia mengatakan pekerjaan kami itu misalnya melacurkan diri gitu. Melacur itu kan untuk ekonomi isu ya. Berarti yang harusnya dilakukan adalah membayar dia. Nah, berarti tidak boleh ada isu-isu lain, misalnya kayak penganiayaan, pemerkosaan. Nah, apalagi bukan pekerja-pekerja seperti itu ya. Nggak bisa kita betul. Nah, playing victim itu biasanya, victim blaming itu biasanya akibat mindset banyak orang yang membuat gambaran general tentang perempuan gitu ya, sehingga misalnya ya wajar diperkosa, soalnya keluar malam, wajar diperkosa, bajunya minim gitu. Ya enggak, yang enggak wajar itu hasrat seksual kamu yang tidak dikendalikan begitu kan, persoalannya kan begitu ya. Nah jadi victim blaming itu akan sangat berpengaruh pada psikologis dari korban jelas, karena dia sudah dapat, apalagi kalau pelecehan atau kekerasan seksualnya berat, misalnya sampai terberat itu pemerkosaan. Nah kalau udah sampai berat kemudian juga dianggap dia yang bersalah juga, bisa dibayangkan secara psikis gitu ya, secara psikis dia akan betul-betul tidak berdaya. Pertama bisa jadi kalau dia mahasiswa dia nggak bisa kuliah, berarti dia mengganggu akademik prosesnya kan. Kalau nggak bisa kuliah berarti dia nggak bisa menjalani kehidupan berikutnya ya. Dan yang sepanjang saya pernah mendampingi 2 korban pemerkosaan, bukan di kampus ya, tapi di luar, itu nggak sembuh sampai tua. Karena goncangan kejiwaan yang mau dikonsulkan oleh psikiater, mau minum obat gitu ya, segera tidak, dia tuh akan ada tiba-tiba tremor gitu ya, yang dia mengingat sesuatu, masuk ke jalan yang menurut dia jalan menuju peristiwanya, dia bisa pingsan gitu. Jadi menurut saya victim blaming akan membahayakan kesehatan mental dari
si korban tentunya gitu ya. Nah ada satu yang disebut dengan playing victim. Kalau victim blaming sudah jelas ya akan memperberat psikologis dari korban. Nah kalau playing victim ini yang menarik gitu. Jadi sudah jadi korban, kalau saran saya jangan dia memvalidasi problemnya dia dengan kemudian menghancurkan apa yang dilaporkan, tapi dia tidak tahu kebahayaannya gini. Misalnya tiba-tiba kalau teman-teman mahasiswa itu kan senang ya kalau misalnya melaporkan tuh nggak ke yang berwenang gitu, tapi malah ke Twitter gitu ya, ke sosial media, menampakkan ke hasil ininya ya, pemukulannya misalnya. Itu kalau misalnya belum terbukti dan ternyata pembuktiannya salah, kena undang-undang ITE gitu. Jadi memang kalau misalnya kita mau upload ke sosial media itu harus konsultasi sama banyak orang gitu. Apakah yang disampaikannya bukan nggak boleh ya, boleh sebagai jalan terakhir itu boleh sekali menurut saya, karena biasanya begitu polisi lama gitu ya, kemudian komponen lain yang disebut ruang aman itu tidak ada, maka biasanya akan cari situasi seperti itu. Tapi hati-hati tadi akan menjadi dianggapnya playing victim gitu loh. Jadi seolah banyak resiko. Jadi hindari juga untuk kemudian mempublish persoalan itu tanpa tanpa bukti-bukti yang sudah diperkuat gitu loh. Ada buktinya tapi kan harus diperkuat gitu ya. Diperkuatnya sama apa? Layanan psikologi biasanya, catatan BAP di kepolisian, atau misalnya kalau sekarang ada Satgas berarti ada catatan dari Satgas. Dan itu pun tidak boleh dipublikasikan dengan serta-merta, karena orang tuh sekarang main screenshot, belum tentu kemudian orang tuh mau niatnya nolong. Bisa cuma gitu. Iya, atau misalnya ada kasus nih kasihan ya yang sedang kami tangani. Jadi dia bilang, ibu saya pastikan teman-teman itu mencari tahu tentang kasus saya bukan untuk nolong, tapi karena kayak untuk mensyukuri, ya rasain aja kamu sekarang punya masalah. Nah itu kan jadi problem lagi gitu ya ke si korban. Jadi memang ya tadi ya tricky situation gitu. Makanya kalau saran saya kalau menjadi korban itu sebaiknya cepat cari orang yang bisa dipercaya untuk mengkomunikasikan banyak hal. Semakin diam, semakin cari jalan sendiri, semakin berbahaya menurut saya. Karena takutnya tuh si korban ini jadi korban dua kali. Iya betul. Dan bahkan tadi ya dianggapnya playing victim gitu ya. Playing victim akan sangat berkorelasi dengan victim blaming gitu. Korban kekerasan seksual korban dari sosial media. Iya betul. Ya, jadi kasihan ya kalau bisa akan berdampak lebih struktural gitu untuk dirinya juga. Gimana? Nah, kalau misalkan nih emang ada terjadi kekerasan seksual gitu, gimana nih cara numbuhin kesadaran mahasiswa bahwa privasi korban ini tuh harus dirahasiakan? Ya, itu juga pertanyaan yang bagus ya. Jadi memang saya paham bahwa teman-teman mahasiswa apakah itu di BEM gitu ya, di Prodi begitu, ada banyak yang kemudian punya awareness, punya kepedulian, niatnya baik. Tapi saya selalu sampaikan pada banyak pihak, niat baik tapi prosesnya buruk, maka tidak akan menghasilkan apapun, bahkan akan menghasilkan sesuatu yang buruk gitu. Nah jadi misalnya niat baik, proses buruk itu misalnya gini, niatnya baik gitu ya, ibu saya kan niatnya pengen nunjukin bahwa si A itu pelaku. Oke, dari mana kamu tahu itu pelaku? Kan kamu baru katanya, ya kan pertanyaannya itu biasanya. Lalu kenapa harus dipublish langsung di Instagram misalnya? Gitu ya, kenapa harus dipublish dengan bahasa-bahasa yang buruk tapi kita belum tahu gitu. Betul, marah, pasti marah gitu ya kalau mendengar gitu. Nah, apa sih kemudian yang perlu kita lakukan? Pertama tadi ya, mengkonfirmasi kembali pada pelapor. Kalau kami membahasakannya pelapor dan terlapor, tidak membahasakannya korban dan pelaku, karena belum jatuh ingkrah keputusan itu akan kita sebut dengan pelapor dengan terlapor. Nah, apa sih, kita melakukan konfirmasi dulu gitu ya. Pelaku itu apa sih yang dialami, apa sih yang dia inginkan, apa sih yang dia khawatirkan, jangan-jangan yang dia butuhkan sekolah dulu gitu loh. Karena tadi ya kecemas dulu, nggak mau kuliah karena pelakunya sama-sama seangkatan, pelakunya satu fakultas. Jadi kan yang perlu kemudian kita pikirkan, ini pelapor mau butuh apa dulu gitu. Layanan psikologi dulu nggak sih gitu. Jadi jangan terlalu banyak orang yang terlibat dulu gitu. Semakin banyak orang terlibat, menurut saya dia sendiri nggak akan mampu menceritakan banyak hal, karena kan pribadi juga ya kasusnya ya. Kebayang nggak teman-teman bisa dengar misalnya
Bu, saya itu dipegang-pegang sama si B di kosan, dipegang payudaranya, itu kan sangat pribadi ya. Kebayang nggak kalau main cerita? Ya, makanya sebetulnya ini yang menarik juga yang saya sampaikan. Kalau di FISIP, kebetulan saya FISIP gitu. Di FISIP itu ada tim dosen ad hoc ya, jadi tim ad hoc dosen konselor namanya. Di konselor itu ada 2 dosen, satu dosen untuk ini ya perpasangan akademik gitu ya dan kesehatan mental gitu ya. Lalu satu lagi dosen untuk dalam konteks kekerasan seksual, saya itu ya di FISIP. Nah, kemudian tim ad hoc ini punya yang disebut dengan sahabat FISIP, yaitu teman-teman di Adkesma BEM. Nah, Adkesma BEM ini punya SOP yang sudah kita sepakati bersama. Supaya kalau nanti ada pelaporan, maka cara melapor itu kemana sih? Ada SOP-nya di mereka, dan hanya berhenti di pelaporan dan pendampingan pada saat laporan ya. Karena kalau untuk penanganan harus orang-orang yang punya expertise gitu ya, harus punya keahlian yang memang spesifik kan gitu ya. Nah, kalau menurut saya itu yang sangat bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Jadi bisa melaporkan ke link-link gitu ya atau jalur-jalur resmi. Sekarang Satgas udah punya banyak ini jalur, bisa email ke email Satgas, PPKS, bisa hotline-nya, bisa ke WhatsApp-nya, bisa ke personal saya misalnya Abu, saya kalau ke hotline takut dibacanya sama 99-nya gitu ya, saya pengen Bu Antik dulu yang tahu atau saya pengennya si A dulu yang tahu, boleh. Jadi batasi dulu informasi itu supaya tidak tersebar, karena kalau tersebar dan ternyata tahu sendiri ya, kalau kalimat misalnya saya lapar, nanti sampai di teman yang keempat itu saya pengen McD. Udah beda, padahal pernyataan yang pertama saya lapar, tidak menyebutkan spesifik makanan, jenis makanan gitu ya, tapi sampai ke yang keempat si itu pengennya A gitu ya. Kan bisa berbahaya seperti itu. Jadi batasi dulu informasi, tapi sampaikan keluhan dan laporan itu pada orang-orang yang dipercaya dulu, baik itu sahabat, teman yang bisa mendampingi, dan akan lebih baik ke Satgas. Atau ada dosen wali atau dosen-dosen di tempat kita yang bisa dipercaya, itu boleh sekali gitu ya. Jadi banyak langkahnya. Tapi kalau misalkan kronologi kasusnya gitu tersebar luas itu kayak gimana? Oh, kalau sudah tersebar luas ya. Pertama kalau tersebar luas, misalnya ini sesama mahasiswa Unpad ya, untuk contohnya. Ya kalau sama-sama mahasiswa Unpad, maka yang paling penting adalah bagaimana mahasiswa yang menjadi pelapor itu memang berkoordinasi dengan pihak kemahasiswaan di fakultasnya. Karena yang bisa meredam itu semua adalah punya kewenangan. Jadi kita main relasi kuasa lain gitu ya. Jadi kalau tanpa keterlibatan sivitas akademika lain dan diselesaikan di level mahasiswa yang setara, kalau menurut saya itu sulit. Jadi kalau supaya menghentikan peredaran berita itu yang buruk, maka perlu ada sikap tegas dari pihak fakultas atau prodi ya. Gimana sikap tegasnya? Misalnya bikin surat edaran. Jika misalnya ada yang menyebarluaskan tanpa bukti dan padahal persoalannya sedang diselesaikan oleh Satgas misalnya, maka akan mendapatkan sanksi apa tuh administratif ya. Misalnya tidak boleh ikut UAS atau apa. Jadi memang perlu tindakan tegas supaya menghentikan penyebaran info-info yang salah terhadap sebuah kasus kekerasan seksual. Jadi harus melibatkan semua komponen gitu. Gak bisa mahasiswa bikin sendiri, tiba-tiba misalnya manggil yang nyebarnya gitu ya, kemudian melakukan eksekusi, nanti kan ada perundungan isu tadi ya, yang perundungan. Jadi libatkan orang yang punya kuasa yang lebih besar begitu ya, dan kemudian mendiskusikannya. Kita lanjut selanjutnya. Menurut Ibu nih, pelaku itu harus dilindungi juga nggak? Kalau iya, gimana agar tidak terjadi bullying terhadap pelaku kekerasan seksual? Ya, pertanyaan bagus ya, dan itu memang biasanya suka ditanyakan terlapor ya, kami menyebutnya terlapor. Apakah terlapor perlu dilindungi? Saya belum masuk ke situ dulu, tapi saya ingin menyampaikan bahwa selama itu sivitas akademika, maka anak-anak kita, gitu, termasuk dosen dan pendik yang merupakan warga Unpad, itu harus dipastikan juga keamanannya, gitu ya. Mau dia pelapor maupun dia terlapor, toh terlapor itu akan dapat sanksi, gitu ya. Jadi dalam ini perlu disampaikan dalam konteks Permendikbud 30 tahun 2021 itu, sanksi yang diberikan itu sifatnya administratif. Ya, administratif itu berarti bukan sanksi pidana ya, bukan penjara. Bukan kemudian cambuk gitu ya, atau apapun ya. Nah, Seperti apa itu? ya, jadi sanksi administratif itu ada 3, ringan, sedang, dan berat.
Itu ada di pasal 14 Permendikbud. Nah, kalau kita berbicara sanksi ringan untuk seluruhnya itu bisa menulis ini semacam apa? Surat ini ya, perjanjian bahwa dia tidak akan mengulang, dia mengakui perbuatannya gitu ya. Dan kemudian kalau sanksi sanksi sedang itu ada skorsing. Kalau misalnya dosen ya diskorsing tidak mengajar berapa semester. Kalau mahasiswa itu tidak boleh ikut kuliah 1 semester atau tidak boleh melakukan aktivitas kegiatan kemahasiswaan. Misalnya dia ada di BEM atau prodi ya dia harus dihentikan gitu dengan sendirinya. Lalu kalau berat ya sampai pemecatan kalau berat itu. Nah, kemudian kalau misalnya kata teman-teman, kok Bu sesederhana itu? Iya, karena kami tidak di wilayah pidana. Makanya kalau misalnya kekerasan seksualnya berat ya tadi ya levelnya pemerkosaan gitu ya. Tanpa bermaksud meringankan peristiwa lain, tapi kalau ini problem ada kekerasan seksualnya, misalnya pemerkosaan yang sangat berbahaya begitu bagi kesehatan tubuh pelapor, itu maka kami akan mengarahkan untuk pendampingan hukumnya. Gitu. Nah, bagaimana dengan kondisi si terlapor? Nah, terlapor ini biar bagaimanapun kan sivitas akademika, maka untuk memastikan dia tidak mendapatkan perundungan ya tadi bahwa kita harus menginformasikan juga kalau ada yang melakukan perundungan maka hukumnya beda lagi untuk yang melakukannya kan gitu ya, terpisah dong gitu karena isunya lain. Kalau perundungan itu bisa nanti etika nggak masuk ke Permendikbud ya, nggak masuk ke Permendikbud yang KS, jadi beda lagi itu etika mahasiswa jadinya beda kasus. Nah tapi harus disampaikan. Oleh sebab itu bukan melindungi kalau bahasa saya, tapi lebih pada kita proporsional dalam memosisikan keduanya. Jadi keduanya itu dalam Permendikbud wajib mengikuti konseling. Jadi si pelapor dan terlapor itu perlu mendapatkan konseling. Pelapor mendapatkan konseling supaya dia tidak stres, dia tidak trauma gitu ya. Nah kalau untuk terlapor, dia ada menjadi prasyarat misalnya begini, boleh ikut kuliah lagi kan udah dapat skorsing 1 semester. Boleh ikut kuliah lagi di semester depan tapi dengan catatan psikolog. Jadi dia harus konseling. Sepanjang 1 semester yang dia diskors itu, dia harus konseling ke psikolog atau psikiater. Catatannya akan harus diserahkan ke fakultas sehingga kalau nanti oke, baru dia boleh. Ya makanya ada persyaratan juga. Dan untuk yang mampu itu harus biaya sendiri. Tapi kalau yang mahasiswa yang tidak mampu itu dibebankan atau bukan dibebankan, dibantu pembayaran untuk jasa konsultasinya itu oleh Unpad. Ya, jadi dua-duanya ada syarat gitu ya. Yang pelapor kita akomodasikan dengan sangat lengkap tentunya ya karena dia stres berat gitu dan kita harus berpihak pada korban atau pelapor. Sedangkan terlapor itu ya dia juga harus ada prasyaratnya. Jadi tidak sederhana dapat hukuman terus besok-besok dia harus masuk lagi enggak gitu. Tidak gitu juga ya. Kalau misalkan gimana sih cara nyikapin teman yang memberikan sanksi sosial terhadap pelakunya mungkin aku ganti aja jadi terlapor ya, kita ganti supaya terbiasa ya karena kita tadi ya bukan pengadilan, kita bukan polisi ya. Belum pasti dia itu pelaku atau betul. Jadi gimana cara nyikapinnya supaya tidak ada tidak bisa ya karena begini tidak bisa serta merta dihilangkan. Karena biar bagaimanapun sanksi sosial itu seringkali juga dibutuhkan ya dalam tanda kutip ya quote. Kenapa dibutuhkan misalnya begini? Kalau dia tidak menerima sanksi sosial, makanya tipikalnya seperti apa dulu sanksi sosialnya? Kalau misalnya sanksi sosialnya katakanlah ya udah dibatasi, tidak boleh lagi misalnya dia jadi ketua, dibatasi dong dia nggak boleh lagi jadi ABC atau kalau katakanlah kalau dia mengikuti kegiatan bersama sama teman-teman gitu ya, kita tuh mengawasi itu resiko gitu menurut saya. Karena kalau tanpa resiko, tanpa adanya sanksi sosial yang sederhana ya, artinya yang paling natural gitu, dia nggak akan takut juga menurut saya. Yang tidak boleh itu kan yang berlebihan, misalnya begini. Segala sesuatu yang berlebihan kan tidak boleh ya, misalnya pada saat sudah menjadi terlapor, kemudian kalau ketemu dipukulin, atau kemudian ditelanjangin gitu ya, diikat di pohon, kan ada kejadian tuh kampus mana tuh terlapor itu belum juga diproses gitu ya, udah dipukulin bareng-bareng terus diikat di pohon. Nah itu kan sudah jadi wilayah hukum nantinya, karena itu bisa jadi isu perundungan dan penganiayaan. Beda kasus lagi. Betul, tapi kalau misal dan tidak boleh ada penghinaan. Jadi tidak boleh misalnya dasar lu pelaku gitu ya. Ya sebaiknya sanksi sosial itu lebih pada ya kan resiko. Disampaikan aja kan resiko. Lu pernah melakukan A. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang tidak suka wajar dong. Nah, sanksi sosial yang semacam itu artinya orang jadi tadinya like jadi dislike ya itu resiko dong gitu. Mana mau kita bertemu sama orang yang
pernah melakukan itu gitu ya, dan dia punya effort yang besar untuk kembali menjadi dirinya gitu, dan itu resiko gitu. Sebagai orang dewasa, apapun yang dilakukan itu sudah harus tahu resikonya. Jadi kalau melakukan dalam tanda kutip nih ya perilaku yang tidak sesuai dengan aturan, jadi harus tahu resikonya. Itu sanksi sosial harus berkorelasi dengan resiko itu. Jadi kalau sampai tidak ada, kayaknya tidak mungkin ya. Pasti orang ada menjauh dulu gitu ya. Tapi menjauh tanpa menghina, menjauh tanpa kemudian melakukan bullying, menjauh tanpa kemudian dia memprovokasi orang lain ya. Mungkin di level itu gitu ya, sanksi sosialnya. Karena bisa jadi ini ya, saya juga khawatir kalau si terlapor itu juga kemudian tidak terobati dengan baik oleh si konseling gitu ya, tidak melakukan konseling, nggak ada konselor. Saya khawatirnya begitu dijauhi dan kemudian dikasih respon yang negatif oleh teman-temannya, dia malah jadi melakukan perbuatan yang lebih buruk misalnya gitu. Mohon maaf ya, misalnya sebab bunuh diri gitu ya, atau perilaku-perilaku yang lebih tingkat kebayaan dirinya gitu. Jadi memang tadi ya perlu disampaikan dengan baik juga. Tadi ya bahasa saya aja, ya resiko dong, lu kan soalnya pernah gini, udah tahan dulu aja sekian bulan, lu harus memperbaiki diri. Jadi sanksi sosial itu ditambah dengan semacam advice gitu ya, saran teman-teman juga bahwa teman-teman tuh peduli melakukan itu tuh, karena peduli sama dia gitu ya. Satu-satu. Kalau bicara peraturan, tadi selintas saya sudah sampaikan ya. Jadi sebelum adanya Permendikbud nomor 30 tahun 2021, Unpad itu jelas sudah punya Peraturan Rektor nomor 16 tahun 2020. Nah itu tentang pencegahan dan penanganan pelecehan seksual. Tapi memang belum efektif karena waktu terbitnya itu pas kali COVID. Jadi waktu itu Maret ya ditandatangani oleh Bu Rektor, tapi kemudian tidak bisa tersosialisasikan. Padahal kalau menurut saya itu harus disosialisasikan pada saat itu, karena kekerasan di ruang publik itu pindah ke kekerasan berbasis elektronik sebetulnya. Jadi bullying, kekerasan seksual itu kan jadi di digital. Betul, kan jadi di sana sebetulnya ya. Nah, tapi tidak banyak orang yang tahu dan belum tersosialisasikan. Kemudian pada tahun 2021 ada perbaikan nomenklatur. Jadi muncul Peraturan Rektor nomor 41 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Namun pada tahun 2021 itu belum ada Permendikbud tuh, jadi definisi kekerasan seksualnya belum sinkron sama Permendikbud karena belum ada kan Permendikbudnya. Nah setelah ada Permendikbud maka dirubah lagi melakukan penyesuaian. Jadi ada beberapa pasal ada penyesuaian dari Peraturan Rektor nomor 41 itu menjadi Peraturan Rektor nomor 8 tahun 2022. Jadi kalau teman-teman mahasiswa pengen lihat bagaimana sih bagaimana pencegahan, penanganan, terus bagaimana sih prosesnya, itu ada di Peraturan Rektor sekarang yang nomor 8 tahun 2022 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Unpad. Jadi sudah ada itu. Nah kalau lebih tingginya lagi ada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual nomor 12 tahun 2022 tentunya gitu ya, yang kemudian ini semua menegaskan bahwa aktivitas yang kemudian melanggar gitu ya tubuh seseorang gitu dan berakhir pada isu pelecehan dan kekerasan seksual itu banyak sekali nanti yang bisa mengikat. Belum undang-undang pornografi, belum undang-undang ITE. Jadi banyak sebetulnya yang menguatkan kalau kita memberikan laporan ya. Mungkin kemarin belum efektif karena habis COVID juga ya. Betul, tapi kalau sekarang kan udah ganti ya ininya juga ya. Tadinya hanya pelecehan seksual, sekarang jadi kekerasan seksual. Tahu nggak kenapa? Ganti katanya. Jadi yang peraturan yang pertama itu kan pelecehan seksual ya, nomor 16 itu. Kemudian pada tahun yang 2021 mulai itu dirubah jadi kekerasan seksual karena ada proses RUU penghapusan kekerasan seksual yang kemudian menjadi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Ada prosesnya tuh, jadi berubah tuh jadi darinya pelecehan menjadi kekerasan seksual, ya kan? Kemudian di tahun yang 2022 itu muncul yang nomor terakhir ini kan nomor 8, dia pakai definisinya juga kekerasan seksual. Tahu nggak kenapa dirubah? Karena pelecehan seksual adalah bagian dari kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual itu banyak bentuknya dan pelecehan seksual adalah bagian dari kekerasan seksual. Jadi kalau Bu Rektor menetapkan kekerasan seksual itu Bu Rektor lebih bisa meraih semua isu terkait dengan isu kekerasan seksual itu sendiri. Berarti kalau kekerasan seksual itu lebih kompleks ya? Betul, payung besarnya karena memang banyak jenisnya, dari mulai pelecehan verbal, non verbal, bahkan sampai kekerasan berbasis elektronik yang tadi ya, berbasis online ya. Jadi misalnya kalau berbasis online itu ada istilahnya non consensual intimate foto gitu ya, atau dulu tuh disebutnya revenge porn.
Itu misalnya orang mengirimkan gambar gitu ya karena ada relasi ya karena suka sama suka gitu ya, kemudian dia mengirimkan gambar itu tapi kemudian ada putus hubungannya dalam pacaran, kemudian yang satu pihak tidak menerima, akhirnya ya balas dendamnya atau membuat seseorang itu tidak suka itu dengan menyebarluaskan di fotonya yang tadinya adalah foto di ruang pribadinya, makanya disebutnya non konvensional intimate itu ya fotografi. Ngancam gitu jadi. Betul, itu banyak banget sampai ada texting, morphing, banyak sekali tipikal dari atau jenis-jenis dari kekerasan berbasis elektronik gitu. Jadi Bu Rektor itu ingin memayungi itu semua, dan menurut saya Unpad itu perlu diapresiasi karena Unpad merupakan salah satu perguruan tinggi yang cepat sekali mengeluarkan peraturan ini dibanding perguruan tinggi negeri lainnya di Jawa Barat gitu. Dan saya juga mengapresiasi karena ini bisa jadi karena rektornya perempuan. Ya, pengaruh banget gitu, pengaruh sekali gitu. Rektor perempuan itu pengaruh sekali, termasuk bagaimana beliau itu sangat kooperatif gitu ya. Kemudian juga memfasilitasi kami dengan baik. Jadi kalau pertanyaannya sudah berapa sanksi yang sudah ditetapkan oleh rektor, sejak September sampai bulan ini yang sudah ditetapkan 4, tapi yang sedang berproses akan ditetapkan 2, dan yang masih berjalan itu 4, berarti dapat 4 tambah 4 10 kasus gitu. Tapi yang sudah diputuskan itu 4, dan itu dari 4 fakultas. Jadi banyak dari beda-beda fakultas. Tadi kita juga sempat menyinggung ya Bu, kalau pelaku teman dekat kita itu kayak gimana. Nah itu cara nindaklanjutin dengan menjangkit itu. Kalau pelakunya itu teman dekat kita sendiri, teman dekat ya, teman dekat ya, apa-apa. Terlapor itu misalnya teman dekat supaya bijak, kalau lagi kasusnya susah bijak ya. Jadi kalau dalam kondisi apa kita yang menjadi pelapor gitu ya, merasakan jadi dalam tanda kutip korban gitu, biasanya susah untuk memastikan tindakan kita bijak atau tidak. Tapi mungkin yang bisa bijak itu orang-orang sekeliling. Jadi kalau si pelapornya pasti ada histeris, ada ketidaksukaan, ada ketidakmauan ketemu, ada ketidakmampuan mengontrol dirinya. Nggak bisa disalahkan gitu, karena trauma itu kan berbeda-beda tiap orangnya. Ada yang orang cuma diganggu apa secara seksual, misalnya dipegang-pegang ada yang langsung bereaksi dan kemudian paling nggak mau lah ketemu orang itu lagi, ada yang begitu kan. Tapi ada yang aduh gitu ya, jadi beda-beda kan responnya, jadi kita nggak bisa mengeneralisir. Yang perlu dipastikan adalah orang sekeliling yang merespon itu betul, yang masih ya tentu saja selain berpikir sehat sebagai orang dewasa ya bisa proporsional gitu ya. Nah mensikapinya adalah tadi, kalau misalnya kita jadi teman cerita dari pelapor, maka yang harus dipastikan tadi ya, sebetulnya kebutuhan pelapor itu apa. Jadi jangan nulari ke si terlapor ya, kamu mau apa nih, mau dibantu apa, kamu galau, cemas atau apa gitu. Kalau itu berarti kita cari tahu lembaga psikologi yang bisa membantu ada nggak gitu ya, boleh di luar boleh di dalam Unpad kok sebenarnya gitu, teman-teman tuh boleh mengajukan itu. Kedua, pastikan itu terlapornya betul tuh anak itu menurut kamu ya. Oke, kalau begitu kita coba ya konfirmasi ke dia versi dia apa, itu penting juga. Jadi mendengarkan versi terlapor tanpa harus marah-marah ya, dan nggak usah bikin pengadilan yang resmi gitu ya. Pengadilan biasanya kan mahasiswa tuh panggil terus diadili teman-teman organisasi gitu ya. Saya pikir harus profesional juga, jadi nanya ke pelapor personal gitu ya, mungkin ada saksi lah 2-3 orang dari Arkesma lah biasanya gitu ya, atau ke terlapor dia sama personal juga gitu loh. Seperti kasus yang sudah pernah kami tangani itu ya, sebelum ada Satgas itu Arkesma Visip itu luar biasa tuh waktu itu, jadi menemani pelapor dia terlapor. Itu bagus sekali gitu loh dua-duanya. Jadi si BEM itu mendudukan dirinya itu sebagai orang yang bisa menengahi dan bisa membuat bukan adil kalau ada susah ya, jadi buat lebih proporsional gitu ya. Jadi makanya si terlapor ditemenin oleh teman-teman BEM gitu, dicatat juga sama teman BEM pengakuannya gitu. Nah, itu sangat baik menurut saya. Jadi tidak menghakimi, tapi dia juga perlu memastikan klarifikasi dari kedua belah pihak gitu. Kan nanti memutuskan kronologi segala macam di kami di Satgas. Tapi kalau misalkan pelaku ini tuh orang yang berpengaruh di fakultas, terus berpengaruh tuh apa nih, Misalnya dia punya kekuasaan apa gitu, misalkan kayak
terpandang gitu. Oh, ordal. ya. Terus fakultasnya ngelindungin si pelapor, Ya. si terlapor ya. Si fakultasnya ngelindungin si terlapor, itu gimana? Nah, itu menarik kalau misalnya ada dugaan, ini kan dugaan ya. Kayak dugaan terlapor itu kemudian dilindungi atau katakanlah pengen nanti diselesaikan secara musyawarah gitu ya. Itu kan bahasa paling menyebalkannya. Saya tuh suka kesel juga, kita selesaikan yang musyawarah. Itu saya kumaha gitu ya. Gimana sebut musyawarah? Nah, kalau misalnya ternyata terlapor adalah orang yang katakanlah punya pengaruh, dilindungi segala macam, maka saya meyakini dari sekian puluh dosen di fakultas kita gitu, itu pasti ada juga yang berpihak sama kita kan. Makanya dipastikan datangnya ini ke mahasiswa. Karena pihak kemahasiswaan di fakultas itu harus netral dalam memandang semua hal. Jadi kalau mudah-mudahan sih bukan anak dari si pimpinan fakultas ya, tapi kalau ternyata anak dari pimpinan fakultas, maka salah satu strateginya ke Satgas, karena Satgas independennya tinggi, gitu loh. Kalau misalnya nanti ada konflik of interest dari pihak itu, nanti itu lain soal. Yang pasti kalau memang itu perlu dilaporkan saja. Dan yang pelapor itu perlu tadi dukungan tadi, mungkin 1-2 teman ya. Menurut saya nggak mungkin tidak punya teman sama sekali, kan nggak mungkin. Atau kalau mau potong kompas lagi harus ada orang tua yang tahu. Itu kalau orang tua main itu udah ya tidak bisa ditahan ya gitu ya. Jadi kalau menurut saya kalau ada relasi kuasa yang seperti itu harus dilakukan dengan relasi kuasa lain. Dengan yang lebih tinggi. Minimal setara ya, atau minimal setara. Misalnya si pejabat A melindungi si terlapor gitu, maka kita cari pejabat B gitu ya. Karena saya meyakini bahwa misalnya dari satu kelompok pejabat itu 2 yang buruk pasti 6 itu baik gitu. 3 yang tidak mendukung pasti ada 2 yang mendukung. Itu udah relatif terjadi seperti itu ya. Pengalaman saya selama lebih dari 20 tahun jadi dosen gitu ya. Jadi menurut saya pasti ada pihak-pihak yang sangat bisa membantu. Persoalannya adalah gimana cara nyari pihak-pihak itu kan. Ya, gimana caranya mencari pihak-pihak itu? Menurut saya kalau sekarang udah ada Satgas, jadi biarkan Satgas membantu. Misalnya begini, Satgas itu bisa memantau di level fakultas itu orang-orang mana aja yang bisa nanti jadi support system. Karena biar bagaimanapun Satgas di bawah rektor, jadi rektor tuh bisa dengan sendirinya bersurat, hey gitu ya Pak Dekan gitu ya gini-gini. Jadi Satgas itu di bawah rektor langsung. Otomatis kalau kita menyampaikan itu ke rektor akan dengan begitu mendengar meminta klarifikasi dari kami, dia bisa memastikan adanya surat gitu, apakah panggilan untuk konfirmasi klarifikasi gitu. Jadi kalau bermain relasi kuasa, main relasi kuasa yang setara atau yang lebih tinggi. Dalam hal ini Satgas itu independennya tinggi dan di bawah rektor langsung, bukan di bawah dekan. Jadi bisa mudah-mudahan bisa independen terus. Soalnya kalau misalkan diselesaikan secara kekeluargaan ya, emang di situ sampai situ aja selesainya. Tapi sampai korban tuh nggak adil ya. Iya, kalau bicara adil tidak adil tuh ini ya susah ya, karena saya sendiri belum bisa memastikan disebut adil itu seperti apa gitu ya. Tapi mungkin gini. Karena biar bagaimanapun yang namanya pelapor, apalagi kalau dia menjadi korban dalam kasus yang berat, keadilan itu susah didapat menurut saya. Apa yang mau digantikan olehnya? Misalnya dia tercerabut harga diri, how to get their back gitu. Apakah hanya dengan konseling? Tidak. Nah, jadi menurut saya ya supaya itu proporsional ya kita bermain aturan aja. Panjang yang kita atasi sih bermain aturan dulu. Karena aturan itu sudah dengan mempertimbangkan proporsionalitas ya dari baik itu pelapor maupun terlapor. Berapa menit lagi? Mungkin sedikit lagi ya Bu ya. Mungkin kita langsung saja ke alur SOP ya. Ya. Unpad punya SOP. Kalau mau lihat sih langsung di Instagram kami ya di satgas.ppks Unpad gitu ya. Jadi cek aja PPKS Unpad ya. IG-nya PPKS Unpad, cek aja. Bisa dilihat SOP yang resminya gitu seperti apa. Yang pasti kalau melalui Satgas itu boleh langsung melalui email ya, email kami. Kemudian boleh melalui hotline, WhatsApp-nya ada, atau tadi ya boleh via melalui BEM. Misalnya teman-teman di BEM Arkesmanya itu mau dampingin, mau mendengarkan laporan boleh. Jadi misalnya yang bersurat ke kami orang BEM, anak BEM itu nggak masalah. Jadi yang melapor itu tidak harus pelapornya.
Tapi orang yang menjadi teman cerita ingin melaporkan karena pelapor masih nggak bisa melapor, itu boleh. Yang pasti harus resmi aja masuk. Karena kalau tidak resmi masuk, artinya tidak masuk ke website, email, tidak masuk ke hotline, kita nggak tahu persis gitu loh, mengidentifikasikannya susah gitu ya. Jadi melalui itu semua, kemudian nanti biasanya kita akan ada pemanggilan dari pelapor. Apakah pertanyaannya pelapor boleh ditemenin? Boleh gitu ya, boleh ditemani oleh yang dipercaya. Tapi biasanya kalau kami, kalau dalam proses pemeriksaan, kita menghindari banyaknya orang karena biasanya itu banyak cerita-cerita yang sangat pribadi. Jadi kalau lebih baik sendiri gitu. Tapi kalau misalnya ya kalau kata orang semua itu gemper atau cemas, boleh buat teman yang bisa dipercaya. Tapi cukup satu orang gitu ya. Kemudian kedua, pemanggilan bisa online bisa offline, jadi bisa hybrid gitu ya. Dan selanjutnya setelah pemanggilan itu kita manggil saksi. Saksi itu ke-mention sama dia ya, menurut dia A, B, C, D, F, G, H gitu dipanggil. Nah setelah pemanggilan saksi, kita pemanggilan terlapor. Nah prosesnya itu masing-masing bisa beda-beda karena bisa jadi terlapor itu pelapor itu misalnya udah dipanggil maju mundur, ada yang menarik kasus lagi nggak jadi dilaporin deh Bu gitu. Nah untuk mengantisipasi itu maksimal surat itu berlaku 14 hari. Jadi kalau misalnya dalam 14 hari itu kita surati lagi yang pelapor itu kemudian tidak merespon, kita anggap menggugurkan laporan, membatalkan laporan. Jadi dalam 14 hari kerja tidak ada respon, maka dianggapnya membatalkan. Nah dari proses 14 hari kerja itu di Permendikbud itu sudah disampaikan bahwa maksimal kinerja kita itu 30 hari kerja, 30 hari kerja ya. Jadi Sabtu Minggu jangan dihitung ya. Tapi sayangnya karena kasusnya bertubi-tubi, kita minggu tetap kerja biasanya. Kayak Sabtu kemarin kami tuh bekerja menangani kasus. Nah sampai kemudian selesai nanti kita bikin BAP itu istilahnya, berita acara pemeriksaan, di mana di situ disampaikan kronologisnya. Nah kronologis ini hanya sampai ke rektor karena fakultas juga dibatasi untuk mengakses. Kenapa? Karena kerahasiaannya juga tinggi. Nah jadi kita membuat BAP ada kronologis. Jadi kalau mahasiswa misalnya Bu kita boleh nggak boleh banget, ya, tidak boleh, itu secara etik, secara prosedural kerja kami itu nggak boleh seperti itu, ya harus melindungi korban. Nah kemudian kalau itu sudah di BAP-kan, kami laporkan ke rektor melalui Warek 4. Nah melalui Warek 4, nanti Warek 4 ke rektor, dari rektor itu nanti dikaji, kemudian rektor berdiskusi dengan bagian hukum ya. Nah nanti setelah berdiskusi dia akan mengeluarkan, beliau itu akan mengeluarkan SK-nya, diputuskan si A seperti apa, si B seperti apa, lalu dikembalikan ke fakultas karena yang punya mahasiswa itu fakultas gitu. Nah nanti di situ fakultas boleh mempertimbangkan lagi, ini sudah ada dari rektor nih diimplementasikan gitu. Jadi proses seperti itu. Nah itu ada yang 2 bulan, ada 3 bulan, ada yang 4 bulan tidak selesai ya karena tadi prosesnya gitu ya. Saksi kadang-kadang ada yang maju mundur juga kan gitu kan, nggak mau takut jadi ke bawah-bawah gitu ya. Terus terlapor susah juga karena misalnya dia orang anak berada gitu yang datang tuh pengacaranya gitu. Itu juga menghambat juga ya. Nggak menghambat, cuma jadi tantangan, jadi panjang gitu ya. Nah, tadi udah banyak sekali ya yang kita bahas, dari gimana tindakan preventif untuk menghindari kekerasan seksual. Kira-kira ada lagi nggak yang mau Ibu Antik sampaikan kepada teman-teman semua? Ya kalau saya dengan senang hati ya kalau teman-teman mahasiswa itu ngajak kami berdialog, itu saya dengan senang hati sekali. Jadi jangan sampai ada prasangka buruk juga terhadap kami gitu ya. Sebaiknya kayak gini aja, teman-teman mahasiswa panggil gitu ya, podcast, sosialisasi bareng gitu ya, diskusi bareng. Saya pikir ini mencerdaskan bersama gitu, dan kita nggak ada prasangka, kami nggak ada prasangka kepada teman-teman mahasiswa karena biar bagaimana Satgas juga ada mahasiswa timnya gitu loh. Ya jadi kan ada 3 dosen, 1 tenaga kependidikan dan 5 mahasiswa. Jadi kita sih berharap gitu ya untuk dalam podcast ini saya ingin menyampaikan terima kasih saya pada teman-teman mahasiswa yang punya awareness tinggi gitu ya, kemudian juga punya komitmen juga karena seperti itu komitmen gitu ya. Punya komitmen juga untuk bersama-sama menciptakan sebuah kampus yang aman dari berbagai tindakan yang salah gitu ya. Yang salah itu tadi intoleransi, perlindungan dan kekerasan seksual. Nah, jadi saya berharap ke depannya teman-teman mahasiswa sebaiknya gitu ya mau menyampaikan apapun tentang Satgas sebaiknya koordinasi aja dengan kami gitu. Toh kami ini ada teman gitu ya, kita tuh teman. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan ke depannya, insya Allah salah satu program kerja kami adalah membangun sahabat Satgas di tiap fakultas. Nah, sahabat Satgas di tiap fakultas itu isinya dosen, teknik, dan mahasiswa. Kenapa? Karena menurut kami
kalau kerja kami dibantu oleh teman-teman mitra Satgas itu, sahabat Satgas, kami akan lebih ringan gitu. Karena minimal sesuatu yang bisa diselesaikan di level fakultas nggak naik ke Satgas gitu. Jadi bisa ditangani oleh fakultas, dan fakultas menjadi punya awareness juga, punya komitmen gitu kan, jangan apa-apa dikasih ke Satgas gitu ya, dan mahasiswa tidak ada persangkaan. Tapi aku penasaran deh kenapa di tiap satgas baik di tingkat kampus maupun fakultas yang tadi udah direncanakan selalu melibatkan mahasiswa, itu kenapa? Oh ya harus dong, kan sivitas akademika itu jelas 3 komponennya, dosen, pendidik gitu ya, pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Kan mahasiswa yang dilayani itunya, public service kan kita yang dilayani kan mahasiswa juga. Jadi kalau nggak ada mahasiswa yang terlibat, kita nggak punya point of view dari mahasiswa gitu. Dan itu membantu sekali, misalnya kalau lagi kami menangani gitu ya, mahasiswa tuh punya bahasa-bahasa ya Bu, soalnya itu tuh ya bucin sih dan lain-lain. Nah itu kan mendefinisikan kembali kata bucin itu dalam bahasa dewasa nggak bisa seperti itu ya, tapi kan bisa menangkap gitu loh curhatan mereka untuk memastikan bahwa ada perilaku yang harus diperbaiki gitu. Kayak gitu. Jadi teman-teman mahasiswa tuh menurut saya pribadi itu mitra kerja yang tentunya sangat membantu dalam proses perjalanan kami. Gak mungkin hanya dosen aja, itu nanti kalau dosennya tuh jadi tidak imbang gitu loh dalam konteks cara berpikirnya. Karena cara berpikir kami sebagai dosen yang punya kuasa itu akan berbeda dengan teman-teman mahasiswa yang cenderung malah punya banyak masalah ya dalam konteks isu kekerasan seksual ini gitu. Jadi kita bersama-sama ya gitu ya untuk kemudian menjadikan Unpad ini khususnya menjadi kampus yang aman. Keren banget ya, banyak banget insight baru yang kita dapat hari ini. Sama, makasih ya. Terima kasih juga Ibu. Sebelum kita mengakhiri podcast pada hari ini, aku mau ucapin terima kasih banyak kepada Ibu Antik yang udah nyempetin waktunya nih buat hadir membahas tentang kekerasan seksual. Semoga dengan adanya podcast di Fakultas Center ini, diharapkan semua orang bisa jadi lebih aware sama pelecehan dan kekerasan seksual. Segitu aja dari kami mungkin. Terima kasih banyak sudah menyaksikan podcast hari ini. Semoga bermanfaat. Oke, stay tune untuk di podcast Fakultas Center.